sini saya akan menjelaskan materi yang saya rangkum dari pertemuan 9 sampai 15 di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Materi pertama yaitu tentang perencanaan strategis. Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan Strategic Plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Kemudian ada tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi adalah mengembangkan visi dan misi strategik, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan, membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan, melaksanakan dan mengeksekusi strategi, serta mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan. Keuntungan perencanaan strategi yaitu memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Kemudian ada kelemahan perencanaan strategi, yaitu memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategik melibatkan banyak biaya. Perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Kemudian berikutnya yaitu materi tentang penyusunan anggaran. Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat terpenting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Karakteristik anggaran. Anggaran mengestimasi potensi-potensi laba dari unit bisnis. Dinyatakan dalam unit moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contoh unit yang terjual atau terproduksi. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun atau 2 anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Kemudian ada kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran yaitu untuk menyelaraskan dengan rencana strategis, membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, menugaskan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang untuk digunakan dan memberikan informasi mengenai kinerja yang diharapkan. Kemudian memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Kemudian untuk selanjutnya yaitu materi tentang analisa laporan kinerja keuangan. Menghitung varians perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara aktual dan anggaran. Yang digunakan hanyalah jumlah-jumlah dari varians-variansnya saja. Varians bersifat hierarkis. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen bawah. Kemudian ada jenis varians. Varians pendapatan terdiri dari varians harga, varians volume, dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Untuk unit bisnis secara keseluruhan dan setiap pusat tanggung jawab pemasaran. Varians beban terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada rangkuman varians. Ada beberapa cara dengan mana varians dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen.
Salah satu kemungkinan ditunjukkan dalam tampilan laporan. Ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varians-varians tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variansnya. Hal ini memberikan indikasi mengenai relatif pentingnya setiap varians sebagai bagian dari total pos pendapatan atau beban yang terkait. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran kinerja. Kinerja organisasi. Kinerja disebut juga sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target atau keberhasilan dari suatu yang direncanakan di dalam organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Kinerja organisasi terdiri dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam suatu nilai uang dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Disebut tradisional karena tidak ada keharusan melakukan inovasi. Contoh, pencapaian laba, ketersediaan kas, dan sebagainya. Kedua yaitu kinerja non-keuangan. Kinerja non-keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai tidak berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam suatu nilai uang. Contoh, kehadiran pegawai, kualitas produk, kepadatan telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada manfaat pengukuran kinerja, yaitu mengelola operasi ke organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel, serta menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Kemudian ada sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja dapat diselenggarakan berdasarkan berbagai faktor atau ukuran. Ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah faktor-faktor sukses penting, baik pada masa kini maupun yang akan datang, yang terdiri dari ukuran kesuksesan keuangan perusahaan, misal tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham melalui pencapaian laba. Namun, hal ini ada kelemahannya sehingga tidak bisa untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses, yaitu hanya mementingkan target laba jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan jangka panjang, misalnya melalui pengiriman produk yang kualitasnya rendah kepada pelanggan. Manajer unit bisnis tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang, misalnya tidak melakukan investasi karena akan berakibat pada jangka pendek mengurangi laba, kemudian menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan, sehingga terjadi distorsi komunikasi dengan manajer senior yang berakibat menetapkan target yang mudah dicapai saja. Pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data dengan berbagai tindakan, misalnya memilih metode akuntansi tertentu atau menyediakan informasi yang tidak akurat. Menilai kesuksesan organisasi melalui pengukuran kinerja ibaratnya melihat panel instrumen pada dashboard mobil yang mempunyai berbagai indikator operasi, sehingga diperlukan juga adanya ukuran kinerja non-keuangan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kompensasi manajemen. Karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Kompensasi total seorang manajer terdiri dari 3 komponen, yaitu gaji, laba, dan kompensasi insentif. Manajer umumnya menerima kompensasi yang lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Rencana insentif jangka panjang. Total kantong bos. Jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualitas dalam suatu tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. Carryover. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke
carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Kompensasi ditunda. Meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayaran ke penerimaan mungkin disebar ke suatu periode, biasanya 5 tahun. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun ke depan. Itu kedua, rencana insentif jangka panjang. Opsi saham. Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan, pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Biasanya harga pasar sekarang atau 95% dari harga pasar sekarang. Manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham adalah rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Saham pantom. Suatu rencana saham pantom memberikan saham kepada manajer untuk tujuan pembukaan saja di akhir periode yang telah ditentukan, katakanlah 5 tahun. Eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Penghargaan tersebut dapat dibentuk uang tunai, lembar saham, atau keduanya. Hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah dicapai. Rencana ini dengan demikian menghubungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Materi selanjutnya yaitu tentang pengendalian atas strategis yang terdiferensiasi. Strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi yang didasarkan pada garis pemikiran berikut. Organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Sistem pengendalian tugas adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Kemudian implikasi terhadap struktur organisasi. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya mengendalikan yang berbeda. Strategi korporat untuk industri tunggal. Manajer senior kemungkinan besar akan sangat mengenal industri di mana perusahaan bersaing dan banyak dari mereka yang cenderung untuk memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan pemasaran. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung untuk meningkat karena dua alasan. Pertama, tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategi dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Yang kedua, hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat, sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan. Kemudian implikasi terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebutuhan perencanaan dan pengawasan dari strategi yang berbeda. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang, yaitu ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Perusahaan-perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat atau teknologi nirkabel dalam kasus Motorola. Atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis
didasarkan. Tendensi spesifik dalam desain sistem pengendalian yang sesuai dengan variasi dalam strategi korporat yaitu perencanaan strategi, penyusunan anggaran, penetapan harga transfer, kompensi insentif. Kemudian materi terakhir yaitu tentang organisasi jasa. Organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dari setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasi. Kemudian ada organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti breda, dan rumah perawatan organisasi rumah. Dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun semuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Kemudian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dari anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak melarang organisasi ini untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Selanjutnya, karakteristik khusus. Ketiadaan ukuran laba. Dalam organisasi nirlaba, laba bersih secara rata-rata sebaiknya hanya sedikit saja di atas nol. Laba bersih yang besar memberikan sinyal bahwa organisasi tidak memberikan pelayanan yang berhak untuk diharapkan oleh pihak-pihak yang memasok sumber daya. Modal kontribusi hanya suatu perbedaan besar antar transaksi akuntansi pada suatu bisnis dengan transaksi pada suatu organisasi nirlaba, yaitu transaksi akuntansi yang berkaitan dengan bagian ekuitas dan neraca. Terdapat dua kategori utama dari modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik meliputi kontribusi gedung dan peralatan, atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut, pekerjaan seni, dan objek museum lainnya. Sumbangan terdiri dari pemberian dan donornya berkaitan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya. Hanya laba dari pokok sumbangan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai operasi perusahaan. Kemudian akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi dana, yaitu dana yang terpisah dalam bentuk beberapa dana. Kebanyakan organisasi memiliki dana umum dan dana operasi, dana pabrik dan dana sumbangan, serta beragam dana lain untuk tujuan khusus. Kemudian ada pengolahan. Organisasi nirlaba dikelola oleh dewan pengurus. Kinerja yang diawasi dengan pengawas lain sulit untuk diukur dalam organisasi nirlaba dibandingkan dalam bisnis. Kebutuhan dewan pengawas lebih besar dibandingkan dalam organisasi bisnis, karena kewaspadaan dari dewan pengelolaan mungkin merupakan satu-satunya cara efektif untuk mendeteksi kapan organisasi nirlaba tersebut berada dalam kesulitan. Terakhir adalah sistem pengendalian manajemen. Penetapan harga produk. Penetapan harga layanan pada biaya penuh, yaitu jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisian kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan memakan waktu dibandingkan dengan dalam bisnis yang biasa. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen yang paling penting dalam hal aktivitas keuangan, evaluasi, dan operasi. Di kebanyakan organisasi nirlaba, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya organisasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran. Meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan, sebaiknya mereka mungkin membatasi pengeluaran yang memiliki pengambilan yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak salah kata, mohon dimaklumi dan dibenarkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.